Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan keuangan. Mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan dengan Ibu Elvi Sukaisi SE sebagai guru bidang studi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12 OTKP yang beranggotakan saya Delvina Zivana, kemudian Muhammad Nazril, Nirvana Sukma Ramadhani, Putri Rahmatul Aulia, Rahayu, dan Trinanda Deswati. Menurut pengertian umum, laporan keuangan adalah laporan yang isinya pencatatan uang dan transaksi, mulai dari transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi lainnya yang terjadi dalam suatu bisnis. Biasanya laporan keuangan akan dibuat dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri, apakah setiap bulan atau mungkin setiap 1 tahun sekali. Namun, ada juga perusahaan yang menggunakan keduanya. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan laba rugi. Terdapat 2 jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis. Pertama adalah single step dan kedua ialah multiple step. Yang kita bahas ini adalah single step, yaitu penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurangi beban ditambah kerugian. Contoh tabel berikut ialah bentuk laporan laba rugi single step. Di bawah tabel itu keterangan ada di bawah, bisa dilihat lagi. Dan kalau dihitung pendapatan yaitu ada pendapatan jasa, dan pendapatan bunga. Itu pendapatan jasa dikategorikan A, pendapatan bunga dikategorikan B. Lalu dijumlah, dan jumlahnya itu ialah total pendapatan yang dikategorikan C. Lalu kita hitung beban. Ada beban sewa yang dikategorikan D, beban gaji dikategorikan E, beban asuransi dikategorikan F, dan beban listrik, air, dan telepon dikategorikan G. Yaitu cara ngitungnya beban sewa ditambah beban gaji ditambah beban asuransi dan ditambah beban listrik, lalu ditotalkan dan total beban dikategorikan H. Lalu cara menghitung laba bersihnya yaitu total pendapatan ditambah dengan total beban, maka hasilnya ialah laba bersih. Selanjutnya yaitu multiple step. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Formula pertama yaitu laba kotor, formula kedua pendapatan operasi, formula ketiga penghasilan bersih. Untuk mengetahui laba kotor, penjualan dikurang biaya barang terjual. Untuk mengetahui pendapatan operasi, dapat kita hitung dengan cara laba kotor dikurang beban operasi. Untuk mengetahui penghasilan bersih, dapat dilakukan penghitungan melalui penghasilan operasi ditambah item operasi. Berikut adalah contoh laba rugi dengan multiple step. Keterangannya yaitu E untuk mengetahui total beban dengan cara menjumlahkan semua beban-beban. Lalu untuk yang F yaitu untuk mencari laba usaha dengan cara pendapatan usaha dikurang beban usaha, total beban usaha. Untuk yang J yaitu untuk mencari laba bersih, dapat dilakukan dengan cara laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh arus kas langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, kita harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dari pembiayaan. Yang ketiga, ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan
dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal atau ekuitas. Jenis-jenis laporan keuangan. Di sini ada salah satu contohnya yang bisa Anda lihat, yaitu dengan laporan neraca. Contohnya bisa Anda lihat sendiri. Di sini kita ada perbandingannya antara harga dan subtotalnya. Jenis-jenis laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak tentang profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. Yang kedua, yaitu sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah karena sudah ditemukan penyebab masalah dan solusi terbaiknya. Maka evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk menuntaskan masalah agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan keuangan detail, berarti perusahaan Anda kredibel di mata para stakeholder. Paling tidak, manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan keuangan berantakan bisa dikatakan badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.